Hai kalian, apa kabar? Makasih ya udah klik dan mampir ke channel ini. Semoga semua yang lagi dengerin ini dalam kondisi sehat ya. Bagi yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya. Bagi yang lagi punya urusan, dilancarkan urusannya. Dan bagi yang lagi berjuang hidup, semoga dikuatkan bahunya ya. Di video ini gue mau bahas tentang sifat yang sebenarnya merugikan, yaitu sifat nggak enakan. Nah, buat kalian yang punya sifat nggak enakan dan udah paham kalau sifat itu ternyata merugikan kalian, dan kalian lagi berjuang untuk menghilangkan sifat nggak enakan itu, gue mau tanya deh, sekarang udah bisa belum untuk bilang enggak? Udah bisa menolak diajak ke tempat yang mungkin nggak kalian suka? Udah bisa bilang enggak saat temen minta temenin, atau saat temen ngajak makan di luar sedangkan kalian lagi irit. Kalau kalian adalah orang yang punya sifat gak enakan, selamat, kita senasib. Gue juga punya sifat gak enakan dan lagi berjuang untuk menghilangkan sifat gak enakan itu. Yuk kita kumpul di sini untuk cerita. Sesuai nama channelnya yaitu cerita bareng. Gue butuh kalian di sini untuk cerita bareng gue. Kalau nggak ada kalian, gue sendirian dong. Nanti nama channelnya jadi cerita sendiri lagi. Jadi jangan lupa bantu subscribe channel ini ya, supaya channel ini semakin berkembang dan kita bisa cerita bareng lagi. Nah, gue kan salah satu orang yang punya sifat nggak enakan. Sifat gak enakan yang gue punya bisa bikin gue gak bisa tidur loh. Di saat gue ngerasa apa yang gue bilang atau gue ucapin ke orang adalah ucapan yang salah dan menyinggung. Padahal mungkin sebenarnya orang itu juga gak ngerasa tersinggung. Tapi diri gue sendiri ngerasa bersalah. Itu beban sih. Kayak gue tuh jadinya mikirin suatu hal yang seharusnya gak gue pikirin. Malah ganggu tidur dan istirahat gue. Pernah juga, gue lagi niat irit karena uang juga terbatas sampai akhir bulan karena keuangan saat itu lagi bermasalah. Dan teman-teman ngajak makan di luar. Susah untuk bilang enggak karena ngerasa kalau nggak ikutan tuh bakalan dimusuhin atau bukan jadi bagian dari mereka. Padahal kalau nantinya duit gue habis, yang kesusahan ya diri gue sendiri. Apa mereka mau bantu? Belum tentu, gua aja gak enakan, pasti ngomong sama mereka juga gak enak. Jadi pengen banget bilang enggak tuh, kok rasanya susah banget ya. Kadang udah niatin nih untuk bilang enggak, tapi saat berhadapan sama orangnya, langsung ciut. Yang tadinya mau bilang enggak, malah jadi iya. Otak sama lidah tuh langsung gak sinkron gitu. Udahannya nyesel. Gitu aja mulu hidup gua. Ada juga pengalaman dari orang lain yang pernah cerita sama gue. Ada yang ngalamin di saat mereka punya uang dan mau makan di tempat yang mereka mau. Tapi tiba-tiba temennya ngajak makan di tempat yang sebenarnya dia gak mau. Bukan karena gak suka makanannya, tapi lagi gak pengen aja makan itu. Kalian pasti pernah dong ngalamin ini. Harus memanfaatkan uang yang tinggal segitu-gitunya untuk makan yang emang bener-bener lagi dipengenin. Dan uang yang dipunya itu sebenarnya budget untuk makan di luar satu kali itu. Tapi akhirnya dipakai untuk makan yang sebenarnya bukan yang dimau. Cuman karena gak enak sama teman. Begitu sampai rumah, marahnya sama diri sendiri. Kenapa sih tadi gue mau aja? Kenapa tadi gak bisa bilang enggak? Ngapain lagi gue pakai ikut-ikutan? Kan mau makan yang dimau jadi gak ada lagi uangnya. Ya kan? Jadi ngerumah sendiri gitu. Ada juga nih, kisah lucu dari sifat gak enakan. Hal sepele bagi orang, tapi gak sepele buat dia. Dia lagi ngafe sambil kerja, dan butuh internet, jadi pasti akan minta wifi dari kafe tersebut dong. Dan dia akan pesan minuman yang harganya mungkin gak murah. Karena dia ngerasa gak enak kalau cuman beli kayak es teh manis gitu, tapi pakai wifi-nya lama banget.
Tapi kan sebenarnya nggak masalah ya. Nggak ada yang merhatiin juga di situ. Orang juga nggak akan peduli lu cuma pesen es teh manis doang. Lagi-lagi itu ya cuma perasaan lu aja. Nah, masih soal ngafe atau nongki-nongki. Pernah nggak lu ngalamin nombokin pas lagi makan bareng? Biasalah kata-kata sakti yang keluar adalah, pakai duit lu dulu ya, nanti gue transfer. Gue nggak bawa cash nih. Tapi ujung-ujungnya malah nggak transfer tuh. Pas mau nagih karena udah lewat dari perjanjian juga nggak enak nagihnya. Padahal kondisi lagi butuh dan itu ya uang sendiri. Ujung-ujungnya bingung sendiri. Capek ya. Nah, buat kalian yang wanita karir, gue mau tanya nih. Pernah nggak punya pengalaman kayak gini? Kalau gue pernah ya. Saat lu lagi ngerjain kerjaan yang lagi deadline, tiba-tiba tim lu minta tolong lu ngerjain kerjaannya. Mau bilang enggak kok berat ya? Padahal kerjaan lu juga deadline, harus kelar hari ini. Temen lu sampai sok-sok melas gitu minta tolongnya, karena bilangnya nggak sempat untuk kerjain itu, padahal kerjaan lu juga lagi nggak bisa diganggu. Tapi akhirnya lu pun luluh dan mencoba berpikir, bisalah gue selesaiin sambil nyambi. Tapi apa yang terjadi? Lu lembur demi ngerjain tugas yang sebenarnya bukan kerjaan lu. Dan temen lu, dia pulang tepat waktu dengan alasan ada urusan lain. Jadi yang nanggung beban itu siapa? Lu kan? Padahal harusnya kerjaan lu udah selesai. Dan harusnya lu yang pulang lebih awal. Ini salah satu akibat dari rasa gak enak lu. Dianya mah enak-enak aja tuh kasih bebannya ke lu. Gak ada rasa bersalah atau minimal nemenin lu ngerjain kerjaannya deh. Dan pulang bareng. Endingnya lu lagi-lagi ngedumel sendiri. Ah elah tadinya aja gak usah gue bantuin. Tapi cuma dalam hati aja ya. Gak bisa juga bilang langsung kayak gitu. Masih soal kantor. Lu pernah debat gak? Saat itu lu ngerasa lu bener. Tapi temen debat lu bersuara lebih keras, lantang dan tegas dibanding lu. Padahal posisi dia tuh posisi yang salah. Apa yang bisa lu lakuin? Balik ngomong lebih lantang dan tegas? Gak mungkin lu bisa. Otak lu mungkin pengen lu ngelakuin itu. Tapi hati lu gak akan tega dan takut lawan bicara lu tersinggung. Padahal mungkin udah kesel banget. Tapi yang bisa lu lakuin ya ngalah. Ya udah nerima gitu aja. Terus akhirnya lu marah-marah sama diri lu sendiri, ngedumel sendiri, kesel sendiri. Ada gak yang punya pengalaman kayak gini? Coba dong cerita di bawah gimana keselnya lu. Ngerasa capek gak sih gitu terus? Gue tahu sebenarnya kalian capek kan? Tapi mau sebodoh amat juga gak gampang ya. Tapi coba deh kalian cobain sekali aja bilang enggak saat kalian ngerasa emang kalian gak mau atau gak bisa. Kalian cobain efeknya gimana di kalian. Pada awalnya mungkin ngeganjel, tapi coba biarin aja, lupain, gak usah dirasa, abaikan. Tapi tetap ya nolaknya jangan sampai bikin tersinggung. Coba dipikirin lagi kenapa lu harus mulai tegas sama diri lu sendiri. Harus mulai bisa sayang sama diri lu sendiri. Harus mulai bisa jadi pemimpin atas diri lu sendiri. Emang gak capek ngikutin maunya orang lain terus? Lu memprioritaskan orang lain dibanding diri lu sendiri. Gak mau bikin orang lain kecewa, malah bikin lu jadi kehilangan waktu untuk diri lu sendiri. Lu sibuk nyenengin orang lain, padahal itu bukan tugas lu loh. Gue pernah denger Jerome bilang kayak gini. Di YouTube-nya Noise ya, gue dengarnya ya. Ini kurang lebihnya ya, kalau nggak sesuai kalian bisa bantu koreksi di bawah. Salah satu kunci kegagalan adalah berusaha menyenangkan banyak orang. Karena kalau kalian berusaha menyenangkan banyak orang, kalian akan kehabisan waktu untuk diri sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Itu bener banget. Coba deh kata-kata ini bisa jadi pegangan untuk kalian. Kalian sadar nggak? Di saat kalian berusaha nggak ngecewain orang lain,
dan berusaha menyenangkan mereka, mereka emang peduli sama perasaan kalian. Mereka peduli nggak kalian tersinggung atau enggak? Kayaknya sih cuman kalian aja tuh yang sibuk mikirin perasaan mereka. Emang mau kayak gitu terus? Jujur deh, emang kalian bahagia dengan keadaan kayak gitu? Belum lagi kalau sifat gak enakan kalian itu dimanfaatin sama orang lain. Karena kalian gak enakan, jadi kalian gak dihargain juga, disepelein. Kalau kalian nantinya bilang enggak, kalau teman kalian emang teman yang baik, mereka akan maklum dan menghargai keputusan kalian. Tapi kalau teman kalian bukan teman yang baik, mereka gak akan peduli sama pendapat kalian. Paling cuman bilang, "Yah, kok lu gak mau sih? Biasanya juga iya-iya aja." Nah, dari sini kita juga bisa lihat baik atau enggaknya teman kita. Kalau mereka nggak bisa ngehargai pendapat kalian, cuman mau didengar tanpa mau mendengar, apa kalian masih mau punya teman kayak gitu? Coba deh dipikirin lagi. Ada juga nih pengalaman ya, gak enakannya sama pacar. Kalau pacarnya salah, malah dia yang minta maaf. Kan aneh. Kalau mereka lagi makan keluar, cowoknya minta bayarin terus dengan alasan gak bawa duit lah, gak ada duit lah. Jadi dia mulu yang bayarin karena gak enak. Kalau dia udah gak nyaman sama pacarnya, dia gak enak mau mutusin. Terus jadi beban sendiri karena ngejalanin hubungan yang bikin dia gak nyaman. Jadi yang rugi siapa? Dia kan? Ayo deh, coba dipikirin lagi untuk jadi orang yang sedikit cuek. Demi kebaikan kalian juga, gue udah pernah coba kok untuk bilang enggak dengan susah payah. Ya awalnya emang ganjel, tapi coba abaikan aja. Dan ya udah, lewat gitu aja. Ternyata jadi cuek gak semenakutkan itu kok. Selama yang kalian lakukan, ya emang untuk diri kalian. Bukan untuk berniat nyakitin orang lain. Ingat, kalian harus sayang diri kalian sendiri. Ingat juga, kalau ada apa-apa, kalian harus ngandelin diri kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi buat apa terlalu sibuk mikirin perasaan orang lain? Sedangkan itu sebenarnya nyusahin diri kalian sendiri. Emang mereka juga sama mikirin perasaan kalian? Coba sekarang mulai berpikir kayak gini. Kalau kalian ngerasa apa yang kalian lakuin udah bener, sesuai adab, tapi orang lain gak suka karena mungkin apa yang kalian lakuin itu musik perasaan mereka, yaitu urusan mereka. Sama sekali bukan urusan kalian. Kewajiban kalian adalah menyampaikan yang benar menurut kalian. Bilang enggak di saat kalian gak mau atau gak bisa. Tegas kalau kalian ngerasa itu perlu. Hargain diri kalian supaya orang lain bisa menghargai kalian. Asli deh, punya sifat gak enakan itu gak enak banget. Ngehambat kalian dalam memberikan pendapat. Kalian hanya maunya semua seneng, cari aman. Padahal hati berontak, kesel sendiri, ngedumel sendiri. Dengan kalian tegas, ngebuang rasa gak enakan, kalian jadi bisa ngejaga harga diri kalian. Kalian juga bisa memperhitungkan kemampuan kalian dalam niat membantu teman kalian. Bisa terbebas dari permohonan bantuan orang lain dengan berkata apa adanya kalau kalian emang dalam kondisi yang tidak bisa membantu pekerjaannya. Dengan ketegasan itu, mungkin kalian jadi bisa membuat orang lain mandiri, gak bergantung sama bantuan dari kalian. Dan yang terpenting, kalian bisa jadi lebih memperhatikan kebahagiaan kalian, perasaan kalian, kenyamanan hidup kalian. Ayo, mulai jadi pemimpin atas diri kalian sendiri untuk menentukan jalan hidup kalian sendiri. Cobain dulu deh, sekali aja. Setidaknya kalian udah coba. Kalian akan keterusan nantinya karena ngerasa lebih lega rasanya. Apa teman-teman yang dengerin ini punya sifat gak enakan? Pernah punya pengalaman apa dari sifat gak enakan kalian itu? Apa mungkin ada yang udah alumni dari sifat itu? Gimana tuh caranya kalian bisa terbebas dari sifat gak enakan itu? Coba yuk ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah,
supaya bisa jadi pelajaran dan mungkin bisa diikutin juga sama para pendengar di sini, termasuk buat gue juga. Terima kasih ya udah mau ikutin dengerin cerita tentang sifat gak enakan sampai selesai. Semoga kalian yang punya sifat gak enakan bisa tercerahkan di sini kalau itu merugikan kalian sendiri. Maaf ya kalau ada salah-salah kata dari gue yang mungkin menyinggung. Bukan bermaksud menggurui atau sok tahu ya. Di sini gue cuma berbagi cerita aja dari pengalaman sendiri dan beberapa orang lainnya. Kalau kalian punya cerita yang mau dibagiin atau mau curhat dan tanya-tanya, kalian boleh kok kirim cerita atau pertanyaan kalian di sini. Nanti gue taruh di bawah ya alamat email sama subjeknya. Nanti kita cerita bareng di sini. Dengerin cerita kalian, jawab pertanyaan kalian bareng-bareng di sini. Kalau kalian suka dengerin channel gue, tolong minta like-nya ya. Dan boleh juga kasih kritik dan sarannya di kolom komentar. Ajak juga teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita yang mungkin bisa jadi pelajaran hidup kita. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Buat yang belum, yuk di-subscribe dulu. Sampai ketemu lagi di cerita bareng selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.